Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa Sistem Informasi baik kelas A dan kelas B dimanapun Anda berada. Sebelumnya mohon maaf apabila metode pembelajaran yang seharusnya dilaksanakan di dalam kelas harus berubah gitu ya. Menggunakan metode asinkronus seperti ini, mengingat ada kegiatan-kegiatan penting yang bersifat keprodian yang harus dilaksanakan ya, sehingga proses pembelajarannya harus dirubah seperti ini. Mudah-mudahan dengan pembelajaran seperti ini tidak mengurangi esensi dari perkuliahan ya, dan mudah-mudahan Anda juga bisa mencapai capaian pembelajaran yang diinginkan di dalam rencana pembelajaran. Nah, materi kita hari ini adalah mengenai hardware dan topologi jaringan komputer. Baik, sudah barang tentu yang dinamakan dengan perangkat keras dalam hal ini menjadi sebuah keniscayaan ya, bukan hanya sebagai pelengkap. Tapi ketika kita ingin membangun sebuah jaringan, baik itu menggunakan pendekatan local area network misalnya, ataupun wide area network, atau bahkan internet sekalipun, kita pasti membutuhkan perangkat keras maupun perangkat lunak gitu ya. Jadi tidak ada yang namanya internet tanpa access point gitu ya, tanpa router, tidak mungkin gitu. Local area network misalnya juga tidak mungkin tidak ada kabel di situ gitu. Ataupun juga bagaimana konfigurasi-konfigurasi di dalamnya, maka membutuhkan perangkat lunak. Jadi keduanya adalah requirement, keduanya adalah hal yang wajib, adalah sebuah keniscayaan yang harus ada di dalam perangkat keras jaringan komputer. Apa saja contohnya? Nah, mungkin Anda sudah sangat familiar ya. Anda bisa perhatikan di lingkungan Anda, ataupun mungkin Anda yang di rumahnya atau di kosnya seperti itu, menggunakan jaringan dari provider tertentu, sebut saja misalnya Telkom, Bisnet, ataupun Iconnet gitu ya. Mungkin ada perangkat-perangkat keras dari jaringan komputer yang terperhatikan oleh Anda. Ya, misalnya ada perangkat Wi-Fi gitu, ada LAN card gitu ya, ada modem gitu ya, ada hub, switch, dan beberapa perangkat keras yang lain. Kita mulai dari pengenalan hardware yang pertama, yaitu kabel jaringan komputer. Ya, secara umum dibedakan menjadi 3 jenis, ada coaxial cable, twisted pair cable, dan fiber optic cable. Ya. Nah, ini kalau digambar seperti yang ada di kanan ini gitu ya. Ini adalah kabel twisted pair. Jadi twist gitu ya. Kata dasarnya itu twist. Jadi kalau dilihat konstruksinya atau bentuknya itu seperti dipilin gitu kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi dia berputar ya, seperti halnya istilahnya yaitu twist. Nah, biasanya ada dua, ada unshielded twisted pair dan shielded twisted pair. Unshielded artinya itu tidak terbungkus gitu atau tidak terlindungi, berarti yang atas ini. Sedangkan yang shielded itu biasanya ada aluminium foilnya gitu ya untuk membungkus isi dari kabelnya. Kemudian yang bawah yang hitam ini adalah kabel koaksial. Walaupun untuk sekarang sangat jarang digunakan untuk perangkat jaringan komputer. Lebih sering kalau Anda di rumah atau di kos punya antena gitu ya. Biasanya pakainya kabel-kabel ini nih, kabel-kabel berjenis koaksial. Yang terakhir, yang ini perangkat yang cukup mahal ya, dan sekarang sudah sangat sering digunakan untuk internet broadband yang mengarah ke rumah seperti itu ataupun ke jaringan bisnis, yaitu fiber optik ya, serat kaca. Jadi seperti ini secara umum
gambar dari fiber optik tersebut. Nah, berkaca dari pengalaman-pengalaman teknis ya, perlu diingat bahwa 85% kegagalan yang terjadi pada jaringan komputer itu disebabkan pada kesalahan media komunikasi yang digunakan, khususnya pada kabel, konektor, dan kualitas pemasangannya. Ya, ini berdasarkan buku dari Bapak Melwin Syafrizal, pengantar jaringan komputer tahun 2010. Jadi 85% gitu ya. Bukan terjadi pada softwarenya, malah lebih terjadi pada jaringan komputer dalam konteks hardware-nya. Ya, khususnya tadi pemasangan kabelnya, konektor yang tidak berfungsi gitu ya. Ataupun kualitas pemasangannya yang dalam hal ini berarti sumber daya manusianya yang sering salah ya dalam proses pemasangannya, sehingga nanti Anda akan diberikan pengalaman ya. Jadi pertemuan ketiga nanti di kelas kita akan coba melakukan proses pemasangan ya kabel ke konektor RJ45. Sehingga nanti Anda punya pengalaman ya, bagaimana sih susahnya bagaimana mudahnya memasang kabel ke konektor. Nah, setidaknya nanti Anda bisa rasakan sendiri bagaimana pekerjaan dari teknisi-teknisi jaringan di luar sana. Oke, kita mulai dari yang pertama. Tadi sedikit sudah saya jelaskan ya, coaxial cable seperti ini bentuknya, dan biasanya di ujungnya kalau mau dipasang ke net card seperti itu atau ke Ethernet card, maka kita harus punya beberapa pin gitu ya. Dan masing-masing pinnya ini atau konektornya ada fungsinya masing-masing gitu. Nah, misalnya pada konfigurasi seperti ini. Ya, misalnya ini ada provider internet, kemudian dimasuk ke rumah kita, disambung dengan router ya, dari router kemudian ditujukan ke modem. Modem dalam hal ini menyalurkan seluruh akses internetnya ke setiap kamar atau setiap ruangan yang ada dalam rumah. Nah, disinilah berfungsinya kabel koaksial tadi, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada pin BNC-nya ya dari kabel koaksial untuk ditujukan ke modem-modem di sekitar rumah atau di sekitar ruangan di rumahnya. Cukup boros ya kalau dilihat dari topologinya. Ini banyak sekali hardware yang harus disediakan, setiap kamar harus punya modem gitu ya. Nah, ini jarang digunakan. Nah, yang akan kita lakukan di praktikum juga dalam hal ini gitu ya. Ini adalah mengenai kabel UTP, Unshielded Twisted Pair. Ini yang akan kalian coba lakukan nanti. Oke. Nah, kalau dibuka, kabel UTP itu akan berisi 4 pasang kabel. Yang warnanya adalah sebagai berikut. Ada hijau putih, kemudian orange gitu ya, orange, kemudian biru, dan terakhir adalah coklat. Nah, makanya saya pernah singgung ini di kelas, kalau mau masuk program studi yang dalam hal ini banyak mengkonfigurasi kabel, maka diwajibkan untuk tidak buta warna seperti itu ya. Kenapa? Karena nanti akan banyak sekali konfigurasi kabel untuk disambungkan gitu ya antar perangkat atau node di dalam jaringan komputer. Maka nggak boleh, nanti akan ada konfigurasi misalnya menggunakan konfigurasi crossover, rollover gitu ya, ataupun straight through. Nah, itu semua harus bisa memahami warna-warna dari masing-masing kabelnya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua sebenarnya sama, twisted juga ya, berpasangan juga, tapi yang membedakan adalah dari sisi bentuknya gitu ya. Jadi kalau dibuka itu ada aluminium foil sebenarnya seperti itu yang menyelubungi bagian dari kabelnya. Nah, biasanya kabel UTP itu nih biasanya ada seperti ini, ada CAT
CAT 1, CAT 2, CAT 3, CAT 4, sampai CAT sekian gitu. Nah, Anda bisa lihat kalau misalnya di lingkungan Anda atau di lingkungan kampus kita tuh ya, punya kabel UTP itu kategori berapa. CAT itu maksudnya kategori. Yang masing-masing kategorinya itu punya kecepatan yang berbeda-beda. Dalam konteks transfer rate ya, transfer datanya berbeda. Kalau saya tidak salah, kabel CAT yang ada di program studi sistem informasi itu sudah masuk ke kategori CAT 6. Ya, cukup baik dalam konteks mentransfer data. Dan saya pernah menemukan juga di Dekanat Fakultas Teknik itu masih ada tuh yang pakai kabel UTP kategori 3. Maka seharusnya sudah selayaknya ya untuk direvitalisasi ke kabel dengan kategori yang lebih tinggi. Karena mengingat transfer rate-nya jauh lebih baik kabel UTP dengan kategori yang lebih besar ya kategorinya. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa kabel twisted pair itu sangat-sangat umum digunakan untuk jaringan-jaringan komputer. Ya, maka dalam hal ini untuk bisa menyambungkan antara satu node atau satu perangkat jaringan dengan perangkat jaringan yang lain, kita membutuhkan beberapa konfigurasi kabel UTP-nya. Yang pertama namanya ada straight through cable, yang kedua ada crossover, dan yang ketiga ada rollover cable. Walaupun secara umum yang akan banyak kita pelajari adalah pada bagian straight through dan crossover, gitu ya. Rollover sih jarang digunakan, sangat jarang digunakan. Nanti akan kita lihat bagaimana penggunaan antara straight through dan juga crossover itu. Oke, konfigurasinya seperti ini, ya. Nah, nanti akan dijelaskan secara lebih lanjut di pertemuan ketiga, tapi paling tidak straight through itu Anda harus tahu fungsinya terlebih dahulu. Ya. Secara fungsi, konfigurasi kabel UTP dengan jenis straight through itu digunakan untuk menghubungkan beberapa unit komputer melalui perantara hub atau switch. Nah, jadi nanti antara straight through dan crossover, baik itu rollover, nanti pemasangannya akan berbeda dalam konteks jenis hardware-nya. Misalnya Anda ingin menyambungkan antara komputer satu dengan komputer yang lain tanpa ada perantara apapun gitu ya. Jadi langsung. Jadi jaringannya point to point. Nah, itu Anda nggak bisa pakai straight through. Anda harus pakai crossover cable. Nah, pengetahuan itu dulu yang harusnya sudah ada di kamus Anda. Anda harus menginternalisasi itu dulu, sehingga nanti ketika Anda misalnya pakai aplikasi Cisco Packet Tracer itu udah nggak pusing. Oh, saya mau menyambungkan misalnya antara router sama router, itu nggak mungkin pakai kabel straight through. Kabelnya pakai crossover gitu ya. Oh, menyambungkan antara switch dengan PC. Oh, berarti kabelnya adalah straight through. Seperti itu, ya. Nah, ini adalah bagaimana cara memasangnya. Jadi antara ujung A dan ujung B itu harus sama. Ya, jangan kebalik. Kalau kebalik, ya itu berarti rollover. Jadi ujung A misalnya kita beri inisiasi angka di sini gitu ya. Dilihat dari sebelah kiri ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di sini juga sama, ujung B dilihat dari kiri juga. Ini 1, 2 dan seterusnya. Bukan sebaliknya gitu ya. Nah, memasangnya kalau mau berdasarkan standar harus sama. Jadi pertama putih oranye sama oranye. Kemudian hijau, putih, diselingi. Nah, hijaunya nih enggak berpasangan ya. Jadi harus ada selingan nih. Hijau diselingi dengan biru, kemudian hijau polos, kemudian putih coklat dan terakhir coklat. Walaupun sebenarnya kalau kalian pasangkan antara ujung A dan ujung B sama, misalnya gini.
Ini putih orange, kemudian hijau-hijau, biru-biru, kemudian coklat-coklat. Boleh sama, nanti juga bisa akan connected statusnya. Tapi standarnya yang diakui secara internasional, apalagi misalnya kalian ingin mengambil sertifikasi tertentu, nggak boleh seperti itu, gitu ya. Harus mengikuti aturan seperti ini. Nah, oke, ini adalah penggunaannya. Seperti yang saya bilang di awal. Nah, Anda harus ingat-ingat nih beberapa kamus ini gitu ya. Kalau ingin menyambungkan antara komputer dengan switch dan hub, maka Anda harus menggunakan kabel straight through. Switch ke router itu juga straight through. Berarti selain ini, Anda harus menggunakan jenis kabel crossover. Gitu ya. Nah, ini contoh implementasi straight through ini pada topologi jaringan star dan tree. Jadi ini misalnya ada konektor hub atau switch gitu ya. Untuk menghubungkan ke masing-masing komputer diperlukan kabel straight through. Ini juga sama. Ini misalnya ada server, kemudian di sini ada switch ya. Dari switch dihubungkan dan akhirnya masuk ke komputer-komputer kliennya. Oke, yang kedua ada crossover. Oke. Nah, ini prinsipnya adalah untuk komunikasi langsung antar komputer tanpa hub atau switch. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau point to point, komputer ke komputer langsung, dia sudah pasti pakai crossover. Kenapa cross? Nah, seperti ini instalasi kabelnya. Anda harus lihat ini. Atau ini dia yang bisa Anda lihat. Ini dari pin yang pertama, pin A disebut seperti itu. Lihat konfigurasi kabelnya. White, orange, kemudian orange, green. White, blue, white, green, kemudian white, brown, dan juga brown. Nah, jadi ada yang berbeda di situ. Ya, dilihat ini ya. Antara pin 1 dengan nomor 1 dan nomor seterusnya. Ya, itu udah sangat berbeda. Ya, jadi kalau teknisi jaringan kan sudah hafal ya, karena sudah sering mengkonfigurasi ini. Tapi bagi Anda yang tidak hafal ya terpaksa besok harus lihat kamusnya seperti ini, boleh, nggak apa-apa. Asalkan ya semuanya harus sama. Dikerjakan dulu satu pin, baru mengerjakan pin yang keduanya. Oke, seperti ini bentuk konfigurasinya. Bagaimana penggunaannya? Ini tadi misalnya pada kontak point to point, PC ke PC, gitu ya. Switch ke switch atau switch ke hub. Nah, ini juga menggunakan crossover. Ataupun nanti router ke router gitu ya. Nah, jadi router ke router sama, itu juga menggunakan kabel crossover. Nah, nanti kalau misalnya Anda pakai Cisco Packet Tracer, yang putus-putus ini biasanya diinisiasikan dengan kabel crossover. Kalau dia garisnya lurus, itu nama kabelnya adalah straight through. Nah, ini adalah perbedaan penggunaannya ya. Straight through itu dipakai untuk switch ke router, kemudian switch ke PC, switch ke server, kemudian hub ke komputer, kemudian hub ke server. Kalau crossover rata-rata dia ke device yang sama gitu ya, rata-rata. Jadi misalnya switch ke switch, nah itu pakainya crossover. Kemudian switch ke hub sama hub ke hub, router ke router. Router langsung ke PC itu juga pakai crossover. PC ke PC, point to point tadi itu pakai crossover. Oke, selanjutnya adalah rollover. Ya, yang ketiga, ini sangat jarang digunakan, tapi sebagai pengetahuan Anda berhak untuk mengetahui ini gitu ya. Apa maksudnya rollover? Anda bisa lihat di sini. Nih. Jadi pemasangannya dibalik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di pin 1. Nah, kalau dari sini dibalik aja. Yang 1 ke 8 gitu ya. Yang 2 ke 7, yang 3 ke 6 dan seterusnya. Jadi dibalik. Roll ya, dibalik saja untuk peinstalasiannya.
Oke, jadi ini tadi bagaimana proses pemasangannya dan ini penggunaannya, gitu ya. Jadi PC ke konsol router, PC ke konsol switch, router ke modem, dan ini sangat jarang digunakan untuk jaringan yang biasa gitu ya. Rata-rata kalau jaringan yang tidak umum baru Anda menggunakan instalasi kabel ini. Oke, yang selanjutnya ini jenis kabel yang lain. Tadi kita sudah tahu ada koaksial, ada TP gitu ya, twisted pair, dan yang terakhir adalah fiber optik. Prinsipnya adalah menggunakan yang namanya serat kaca. Gitu ya, jadi jarang digunakan kalau untuk antara satu node dengan node. Prinsipnya adalah untuk sering penyaluran pada jaringan backbone. Jadi misalnya gini nih jaringan backbone, kalian pakai internet ya di kos, baik itu di kos, di kampus ataupun di rumah. Nah, biasanya dari provider, dari internet service provider atau ISP, ketika sampai ke rumah Anda, masuk ke modem rumah Anda atau ke router rumah Anda itu masih menggunakan fiber optik gitu ya. Tapi dari router atau dari modem kemudian disalurkan ke PC ataupun ke perangkat-perangkat lain di rumah Anda itu kan biasanya menggunakan kabel UTP. Ya, jadi biasanya dari ISP, dari tiang-tiangnya itu gitu ya, masuk ke wireless router ataupun ke router di tempat-tempat tertentu itu biasanya menggunakan kabel fiber optik. Oke, nah seperti ini ya jenis-jenisnya. Oke, nah ini adalah salah satu topologi jaringan fiber optik ya, fiber to the home, FTTH gitu ya. Bisa disingkat seperti itu. Ini contoh salah satu provider terkenal di Indonesia, sebut saja Telkom Indonesia. Ya, jadi seperti ini gitu ya. Jadi ada beberapa tempat gitu ya yang dalam hal ini harus dia sediakan. Kemudian dari ODC itu mungkin Anda sering lihat gitu ya, ada station-station tertentu yang dibuat oleh Telkom Indonesia. Jadi dari ODC itu nanti akan ditarik kabelnya dan akan didistribusikan ke tiang-tiang yang ada di sekitar wilayah kita gitu ya. Nah, ini di sini sudah menggunakan fiber optik. Gitu ya. Kabel-kabel ini semuanya fiber optik, kemudian baru masuk ke lingkungan rumah kita gitu. Jadi yang ditarik itu kan dari ODP ke sini gitu ya. Nah, di rumah kita atau ke jaringan rumah-rumah yang lain. Nah, ini nanti akan ada PR-nya, akan ada tugasnya ya. Jadi secara umum saja saya jelaskan ini, nanti Anda wajib untuk membaca sendiri. Referensinya sudah saya letakkan di Google Classroom. Nah, ini tugas kalian membaca dan memahami bagaimana jaringan fiber to the home itu bisa bekerja. Bagaimana mekanismenya, bagaimana konfigurasinya, Anda harus bisa tahu. Gitu ya. Supaya nanti besok ketika di lingkungan Anda bisa tahu. Ketika ditanya bagaimana mekanisme, konfigurasi, atau pengetahuan standar mengenai jaringan fiber to the home ini. Oke? Nah, ini macam-macam konektornya. Nah, banyak sekali gitu ya, disesuaikan dengan dia masuk ke perangkat mana, masing-masing pasti punya karakteristik yang berbeda-beda. Nah, kalau Anda nanti penasaran bagaimana sih fiber optik itu bekerja, paling tidak prinsipnya seperti ini. Ya. Ada multi-mode step index, ada single mode step index, dan multi-mode grade index. Jadi penyalurannya itu seperti ini. Jadi namanya juga kaca. Jadi dia akan memantul. Jadi cahaya yang masuk ke sini gitu ya, ke kabelnya. Nah, dalam hal ini akan dipantulkan. Tapi bagaimana proses pemantulan cahaya itu? Nah, jadi ada yang seperti ini. Ya, jadi dari titik ini mantul namanya multi-mode step index. Tapi juga ada yang single mode gitu ya. Jadi lurus saja. Nah, kemudian yang ini ada juga multi-mode graded index. Jadi bergelombang seperti ini.
ya, seperti gelombang audio gitu ya, atau gelombang radio misalnya seperti ini. Nah, dalam konteks kemampuannya sudah pasti fiber optik punya kelebihan yang cukup jauh ya apabila dibandingkan dengan jenis-jenis kabel yang lain, terutama dalam mentransmisikan dan mentransfer data. Bitrate-nya tinggi, tidak sensitif pada gangguan gelombang elektromagnetik gitu. Terus ya bitrate kesalahannya kecil, reliabilitasnya lebih baik dari kabel koaksial atau kabel UTP juga. Namun memang dari sisi harga ya dia cukup mahal. Tapi berdasarkan capability dan kemampuannya, fiber optik jauh lebih baik daripada kabel-kabel yang ada sekarang. Gitu ya. Makanya kalau Anda lihat terkait dengan seluruh provider internet yang ada di Indonesia itu semuanya sudah menggunakan fiber optik. Oke, tapi sepertinya kita tidak bisa ya praktikum menggunakan fiber optik karena memang kita tidak punya bahan praktikumnya, dibeli pun juga relatif mahal. Sehingga kita cukup mengetahui paling tidak bagaimana fiber optik itu bekerja. Nah, di dalamnya juga walaupun banyak benefit yang bisa diambil, tapi ada juga ya beberapa disadvantage gitu, kekurangan-kekurangan dalam proses instalasi dari fiber optiknya. Apa yang akan terjadi ya? Salah satunya kan ada pecah gitu ya, yang namanya kaca gitu, serat kaca. Jadi jangan sampai ada hal-hal seperti yang ada di slide ini. Misalnya ada ini nih, air gap, ada angle surface touch gitu. Ini kalau kesenggol saja berarti kan alirannya bisa keluar gitu ya. Cahayanya kan bisa keluar. Kemudian round finish gitu kan. Nah, jadi ada patah seperti ini. Makanya punya alat khusus jadi kita tidak bisa membelok-belokkannya seperti kabel biasa gitu ya. Nah, ini ada mekanismenya. Oke, seperti ini misalnya. Ini kalau ada salah-salah, nah ini kan bisa terjadi hal-hal seperti ini. Ini ada penyempitan gitu kan. Nah, ini adalah beberapa kesalahan yang sering terjadi pada kabel fiber optik. Oke, itu dia tadi dari sisi yang pertama mengenai hardware dalam bentuk kabel. Yang kedua kita akan kenal dalam bentuk yang lain ya, hardware berupa node. Nah, yang kita kenal itu pertama ada namanya NIC. Mungkin penyebutan NIC kurang begitu familiar ya. Yang sering familiar itu disebut sebagai Ethernet card. Nah, kalau saya lebih condong memilih Ethernet card gitu ya. Nah, biasanya Ethernet card itu bisa dipasang di slot komputer gitu ya, di motherboard menggunakan slot PCI ataupun PCI Express dimasukin. Dan biasanya di ujung-ujungnya itu ada slot untuk memasukkan pin RJ45 gitu ya. Ataupun BNC tadi seperti ini. Ya, menggunakan kabel koaksial. Tapi jarang ya untuk yang sekarang. Coba Anda nanti yang punya personal komputer lihat ya. Ethernet card Anda itu punya slot apa saja. Rata-rata sekarang ya defaultnya itu hanya punya RJ45 saja. Nah, ini sebagai pengetahuan Anda harus tahu namanya adalah Network Interface Card. Nah, biasanya setiap Ethernet card itu punya namanya MAC address. Atau misalnya di Windows itu punya physical address. Nah, MAC address itu antara satu hardware dengan hardware yang lain berbeda. Ya, ibaratnya ini adalah alamat rumah yang kodenya unik. Makanya kalau misalnya hacker seperti itu ya, atau polisi dalam hal ini dalam konteks komputer forensik ingin mengetahui siapa pengguna dari PC tertentu, yang ditelusuri itu adalah MAC address-nya gitu. Oh, MAC address-nya sekian, masuk ke konfigurasi yang lain. Oh, ternyata username-nya ini, kemudian lokasi
PC-nya di mana gitu ya. Lokasi dia sedang internet itu di mana itu bisa dilacak. Salah satunya adalah menggunakan MAC address ini. Oke. Nah, untuk melihat MAC address kalau di Windows Anda bisa buka command prompt, kemudian nanti diketikkan ini ipconfig, nggak perlu pakai all juga nggak apa-apa. ipconfig enter, nanti akan terlihat di situ ya. Ada physical address. Nah, inilah physical address dari masing-masing komputer dengan komputer yang lain sudah pasti berbeda. Oke, yang kedua ada hardware namanya switch. Ini yang akan sering kita pakai ya, hub dan switch. Prinsipnya sama, secara prinsip dia sama. Dia menghubungkan atau menyatukan satu node ke node yang lain untuk disalurkan ke tempat yang lain gitu ya. Ini misalnya switch, nah biasanya di switch itu mau disalurkan kemana gitu. Ini di sini biasanya ada node yang lain seperti itu. Ya misalnya kita punya ruangan gitu ya. Di satu ruangan contohnya Anda sering melaksanakan praktikum di laboratorium sistem informasi. Itu kan di kursi paling belakang itu kan ada switch itu. Ya. Jadi Anda bisa terhubung antara satu komputer dengan komputer yang lain. Atau dalam hal ini ada satu komputer yang bertindak sebagai server dan yang lain sebagai klien sehingga dia bisa melakukan proses resource sharing gitu ya antara satu komputer dengan komputer yang lain. Jadi seperti ini prinsipnya. Menyalurkan dan juga menghubungkan antara satu perangkat dengan perangkat yang lain. Dan juga biasanya ini adalah salah satu jenis produk dari switch gitu ya. Nah, jumlahnya minimal biasanya tuh 5 port. Ya. Sekarang udah lebih banyak, ada yang 12, 16, 24 sampai 48 port. Jadi kalau dalam suatu ruangan itu portnya dalam hal ini kurang ya, atau PC-nya misalnya 100 gitu. Ya, maka switch-nya harus ditambah. Ya, switch-nya harusnya 2 gitu dan harus bisa terhubung antara satu komputer dengan komputer yang lain. Nanti kita akan coba gitu ya, ada konfigurasi IP address, subnetting sehingga Anda bisa tahu bagaimana untuk melakukan desain jaringan-jaringan tertentu. Ada lagi nama hardware namanya repeater, artinya penguat sinyal gitu ya. Nah, kalau yang dicontohkan di sini adalah repeater yang digunakan untuk memperkuat sinyal pada kabelan. Nah, ini kan misalnya ada jaringan yang terlalu jauh gitu ya. Supaya transfer rate-nya itu tetap tinggi, maka digunakan repeater di sini. Tapi repeater sekarang, produk-produk sekarang jarang gitu ya digunakan untuk LAN, untuk jaringan LAN ya. Biasanya pakai yang wireless. Jadi kalau mau memperkuat sinyal wireless Anda bisa membeli repeater. Nah, bentuknya seperti access point itu gitu ya. Nanti ada antenanya. Nanti silakan di browsing saja bagaimana sih bentuk dari produk repeater itu. Selanjutnya ada router. Gitu ya. Prinsipnya router itu adalah merutekan. Anda bisa simplifikasi ya kata-kata root gitu ya, router, merutekan. Tapi selain itu, dia juga mampu mengirimkan data dan informasi dari satu jaringan ke jaringan lain yang berbeda. Prinsipnya sama gitu ya tadi, seperti saya bilang, merutekan. Jadi gini, prinsipnya merutekan. Ini misalnya Anda punya PC, kemudian terhubung ke switch masuk ke router. Ini misalnya IP-nya 192.168, ujungnya 2 gitu ya. Yang ini ujungnya 3, yang ini ujungnya 4 misalnya. Dengan kelas jaringan yang sama. Taruhlah kelas C gitu. Nah, ketika masuk ke router, maka router harus menghubungkan itu ke internet. Nah, maka internet nanti harus memanggil
dan mengirimkan gitu ya, apa yang ingin diakses oleh komputer Anda ke internet. Nah, dialah yang bertugas sebagai mengirimkan dan menerima data dan informasi dari dan ke internet. Nah, ini ada bahasannya sendiri, tapi paling tidak kalian bisa mengetahui lebih awal apa yang dimaksud dengan router. Nah, kalau di rumah Anda, contoh misalnya Anda yang menggunakan Wi-Fi gitu ya, menggunakan provider tertentu, biasanya ada router gitu. Wireless router namanya. Ya, kalau modem jarang digunakan lah, itu modem topologi lama. Biasanya dari access point itu akan masuk ke rumah Anda, langsung disebarluaskan. Nah, hardware-nya namanya wireless router. Seperti ini bentuknya, ya. Tapi misalnya wireless router hanya untuk merutekan saja, menghubung-hubungkan saja, misalnya tadi dari jaringan backbone. Kemudian jaringan backbone itu akan disebarluaskan, misalnya seperti di kampus kita gitu ya. Ada yang ke gedung teknik, ada yang ke kedokteran, ada yang ke lab 1, lab 2. Maka di konfigurasi pada jaringan backbone-nya harus menggunakan router yang seperti ini. Ya, fungsinya banyak. Oke, harus juga teman-teman pahami nanti ketika menggunakan Cisco Packet Tracer akan ada simbolisasi tertentu dari perangkat jaringan yang berbeda-beda. Ya, ini hanya sebagian kecil. Kalau di Cisco Packet Tracer ada ratusan node, kita tidak mungkin menghafal, tapi nanti biasanya di situ ada keterangannya ya, jadi tidak usah khawatir. Oke. Tadi kita sudah bahas mengenai hardware. Nah, hardware itu pasti digunakan di salah satu topologi jaringan tertentu. Ya. Nah, nanti ini dibaca saja, tapi paling tidak saya akan kenalkan beberapa network topologi yang ada pada sistem jaringan komputer. Yang pertama point to point gitu ya. Ya, berarti antara PC ke PC aja. Antara satu node ke node yang lain. Kemudian yang kedua ada topologi jaringan bus. Nah, Anda bisa lihat ini. Jadi ada kabel panjang yang menghubungkan menjadi bridge-nya gitu ya. Jadi jembatan, kemudian dicabangkan gitu untuk menuju ke beberapa perangkat yang lain. Wah, ini sangat jarang digunakan gitu ya. Ini topologi jaringan lama sebenarnya. Sama juga dengan ring. Nah, ini juga topologi jaringan yang lama. Jarang juga digunakan. Yang sering itu star. Nah, star saat ini masih banyak digunakan. Walaupun sebenarnya prinsipnya itu dikombinasikan biasanya dengan topologi jaringan tertentu. Kemudian yang kelima ada tree gitu ya. Jadi tree itu seperti pohon, jadi bercabang. Jadi ada struktur hierarkinya. Sebenarnya gambarnya tidak harus seperti ini. Misalnya yang di sini satu server, kemudian ada switch gitu ya. Kemudian dari switch dihubungkan dengan switch-switch yang lain, kemudian dihubungkan juga dengan komputer-komputer yang ada. Ini banyak juga digunakan sekarang. Kemudian yang 6 mesh ya. Menghubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lain melalui topologi jaringan kabel. Nah, bentuknya seperti ini. Ini pasti terhubung ke mana saja gitu ya. Semuanya saling terhubung. Tapi ini boros ya kalau dilihat dari bagaimana infrastrukturnya, ini sangat-sangat jarang untuk digunakan. Kemudian yang ketujuh ada hybrid. Hybrid itu berarti gabungan dari salah satu. Gitu. Misalnya star dan tree itu bisa. Star dan ring. Ataupun bus dan ring. Nah, itu bisa disebut sebagai hybrid. Intinya gabungan dari dua topologi jaringan yang ada. Oke, nah ini akan lebih banyak kita bahas besok, langsung didemonstrasikan menggunakan Cisco Packet Tracer saja. Gitu ya. Nah, untuk teorinya nanti silakan dibaca saja. Untuk presentasinya pun juga sudah saya kirimkan ke Google Classroom ya. Nanti dilihat saja. Oke, itu berkaitan dengan materi kita.
akan ada penugasan ya di kuliah asinkronus hari ini, di mana kalian sudah saya siapkan jurnal yang wajib kalian baca. Oke, jurnalnya dibaca, kemudian kerjakan apa yang sudah saya perintahkan di rubrik tugas 1 namanya. Jadi nanti buka Google Classroom, langsung lihat tugas 1. Oke, apa isinya tugas 1 ya? Nanti langsung dilihat di Google Classroom. Intinya adalah kalian membaca jurnal yang sudah saya siapkan itu, di mana di dalam jurnal itu berisi tentang materi mengenai fiber to the home. Jadi ada konfigurasi jaringan fiber to the home. Ya, di salah satu provider yang terkenal di Indonesia, sebut saja Telkom. Nah, kalian jelaskan itu menggunakan bahasa kalian sendiri, artinya dirangkum, di review jurnalnya, kemudian dirangkum, tulis menggunakan kertas A4. Nah, detail-detailnya itu ada di Google Classroom. Oke. Nah, dari sana nanti akan saya ambil nilainya ya sebagai bahan evaluasi, plus juga sebagai absen di pertemuan ini. Oke, jadi ada tenggat waktunya, ada deadline-nya, silakan diikuti sesuai dengan arahan saya pada rubrik Google Classroom tersebut. Gitu ya. Nah, untuk pertemuan ketiga, di pekan depan. Nah, ini masalah juga nih ya. Ini tanggal 8 ya, kalau nggak salah 8. Kamis minggu depan itu cuti bersama. Otomatis kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Artinya 2 minggu dari sekarang ya. Ini bukan next week, 2 weeks later sebenarnya gitu. 2 minggu yang akan datang sekitar tanggal belasan itu. Nah, kalian akan saya demonstrasikan dan Anda juga harus mendemonstrasikan mengenai pemasangan kabel UTP ke pin RJ45-nya. Ya, ini ada kabel UTP dan pin RJ45. Nah, alat praktikum ini wajib kalian sediakan secara mandiri. Nah, harapan saya satu kelas silahkan sumbangan gitu ya. Kemudian membeli kabel dengan panjang tertentu. Ya nggak usah panjang-panjang ya, sebenarnya untuk satu orang itu 1 meter pun cukup sebenarnya. Jadi kalau misalnya satu kelas 40 orang, kalian beli 40 meter pun cukup. Oke. Nah, perlu diantisipasi juga karena biasanya ketika satu orang itu selesai gitu ya, belum tentu konfigurasinya benar. Nanti akan ada testernya di situ. Maka harus mengulang lagi gitu ya prosesnya. Makanya 1 meter paling tidak. Nanti kan bisa diulangi ya kalau misalnya kurang oke, dipotong ujungnya, kemudian diulangi lagi. Nah, yang tidak bisa diulangi lagi itu adalah pinnya. Jadi kalau pinnya sudah digunakan, sudah dikerimping nanti, nah kalau masih salah itu harus dipotong. Ya, jadi ini tidak bisa digunakan 2 kali. Nah, yang perlu diantisipasi itu pinnya. Ya, karena ada ujung A dan ujung B. Kalau 40 orang berarti kan satu orang butuh 2 ya. Jadi 40 ke 2, 80. Nah, itu harus dilebihkan belinya. Kalau bisa satu orang itu menyiapkan paling tidak 4 atau 6 gitu ya. Nanti disubsidi saja ya, bagi-bagi sama temennya apabila ada satu teman yang betul gitu ya. Kalau dia betul kan berarti lebih. Jadi silakan kalian diskusi dengan rekan-rekannya satu kelas untuk menyiapkan bahan-bahan ini. Tapi jangan beli segulung gede gini ya. Wah, ini terlalu mahal. Cukup beli sesuai dengan kebutuhan saja. Ya, alat yang lain nanti akan disiapkan di prodi mulai dari krimping, tang dan sebagainya. Anda boleh menyiapkan alat-alat mandiri yang mungkin tidak disediakan di prodi. Ya, misalnya ada cutter, gunting ya untuk mempercepat pekerjaan, mengingat nanti alatnya cukup sedikit
Ya, kalau mau menggunakan mungkin gantian. Jadi kalau Anda mau mempercepat, silakan Anda siapkan bahan-bahan lainnya mandiri ya. Misalnya ada cutter dan juga gunting. Oke, itu saja. Mungkin kita akan ketemu di kelas untuk praktikum ini 2 minggu yang akan datang. Ya, jangan lupa setelah menonton video ini langsung saja kerjakan tugas yang sudah saya berikan di Google Classroom. Sekian untuk perkuliahan asinkronus pada kesempatan ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.